Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, perkenalkan, nama Kakak Erna, biasa dipanggil Kak Erna. Kakak adalah salah satu mahasiswi Universitas Ibnu Khaldun Bogor, jurusan Pendidikan Agama Islam semester 6. Kakak di sini ditugaskan untuk memenuhi tugas kuliah micro teaching, yaitu mengajar. Baik, sebelum memulai pembelajaran, mari kita membaca doa terlebih dahulu. Silakan sesuatu. Baik teman-teman, sebelum kita memulai pelajaran pada pagi ini, hendaknya kita memulai dengan membaca al-basmalah dan doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Mari berdoa selesai. Baik, terima kasih Susan. Sebelum ke pembelajaran, kakak di sini ingin mengenal nama kalian satu persatu, mulai dari kamu. Perkenalkan, nama saya Dini dari Ciberem. Perkenalkan, nama saya Susantika Rahayu, biasa dipanggil Susan ya Kak. Saya berasal dari Cilengsi, Bogor. Sebelahnya, Perkenalkan, nama saya Sophie Nur Kamila, asal dari Parung, Bogor. Perkenalkan, nama saya Riantika dari Ganaga. terima kasih. Baik, di sini kakak ingin menjelaskan materi tentang fikih mawaris. Nah, sebelum ke materi, kakak ingin menjelaskan sedikit. Di dalam Islam, kita wajib mempelajari ilmu mawaris. Tujuannya untuk apa? Tujuannya untuk mengetahui apa saja yang harus dilakukan ketika kita membagikan warisan. Di dalam Islam sendiri, di dalam Al-Quran, Allah telah memberikan tuntunan dan tuntutan untuk pembagian harta warisan. Nah, di dalam ilmu faraid, disebut juga ilmu mawaris, yaitu ilmu tentang pembagian harta warisan. Nah, di sini ada pengertian ilmu mawaris. Kalian tahu nggak pengertiannya itu apa? Ilmu Arti mawaris. Kalau mawaris biasanya kita dengar itu Kak untuk membagi warisan Kak. Ya. Bagian harta ya teman-teman. Nah, di sini yang pertama itu pengertian mawaris. Warisan atau mawaris. Warisan dalam bahasa Arab disebut al-miras, merupakan bentuk masdar dari kata warisan, yarisu, irsan, mirasan, yang artinya berpindahnya suatu dari seseorang kepada orang lain atau berpindahnya kaum kepada kaum lain. Nah, secara istilah adalah berpindahnya hak kepemilikan dari orang yang meninggal kepada ahli warisnya yang masih hidup. Baik yang ditinggalkan itu berupa harta uang, tanah, atau apa saja yang berupa hak milik legal secara syar'i. Nah, ilmu fikih juga, ilmu mawaris juga disebut ilmu faraid.
yaitu ilmu yang membicarakan segala sesuatu yang berhubungan dengan harta warisan, yang mencakup masalah-masalah orang yang berhak menerima warisan, bagian masing-masing dan cara melaksanakan pembagiannya, serta hal-hal lain yang berkaitan dengan ketiga masalah tersebut. Nah, di sini ada rukun waris. Yang pertama waris, yang kedua warisan, yang ketiga maurus. Yang pertama itu waris, yaitu seseorang yang mendapatkan harta warisan. Yang kedua waris, yaitu orang yang telah meninggal dan mewariskan hartanya kepada ahli warisnya. Baik orang yang meninggalnya itu secara meninggal dengan hakiki, itu dia meninggalnya itu dengan napas yang terakhir. Kalau misal ada juga ini yang takdiri. Takdiri itu perkiraan. Nah, kalau misalkan ada orang nih, ada orang dia tuh sudah lama tidak tinggal di kampung itu, tidak tahu domisilinya di mana, nggak ada kabar. Nah, maka hakim itu menyebutkan bahwa orang tersebut itu wajib disebut orang yang sudah meninggal. Jadi udah termasuk di apa sih? Jadi disebutnya itu udah kayak orang meninggal gitu. Jadi ada meninggal ya? Iya. Terus yang ketiga itu mengurus, yaitu harta warisan yang siap dibagikan kepada ahli warisnya. Yang kedua, dasar-dasar hukum waris. Kalian tahu dasar-dasar hukum waris itu ada berapa? Aturan yang waris bukan Kak? Ya betul, ada dua. Nah, dasar-dasar hukum waris itu ada dua. Yang pertama Al-Quran dan yang kedua hadis. Di dalam Al-Quran dijelaskan dalam surat An-Nisa yang berbunyi A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Lirrijali nasibum mimma tarakal wildanu wal aqrabun. Wal aqrabun walinisai nasibum mimma tarakal wildanu wal aqrabun. Wal aqrabun mimma qalla minhu aw kathur nasiban mafruḍa. Ada yang mau membacakan? Aku Kak. Ya, boleh. Ayatnya Kak. Ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Lirrijali nasibun mimma tarakal walidani wal aqrabuna walinisai nasibun mimma tarakal walidani wal aqrabuna mimma qalla minhu aw kathur nasiban mafruḍa. Shadaqallahul azim. Yang artinya bagi orang laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu bapak dan kerabatnya, dan bagi orang wanita ada hak bagian atau pula dari harta peninggalan ibu bapak dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bagian yang telah ditetapkan. Quran surat An-Nisa ayat 7. Terima kasih Susan. Nah, sudah jelas di dalam Al-Quran surat An-Nisa bahwa seorang laki-laki atau perempuan dia wajib mendapatkan harta warisan, baik dari keluarganya atau dari kerabatnya. Nah, yang kedua itu hadis dari Ibnu Mas'ud yang artinya dari Ibnu Mas'ud bersabda, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, pelajarilah Al-Quran dan ajarkanlah ia kepada manusia, dan pelajarilah Al-Faraid dan
ajarkanlah ia kepada manusia. Maka sesungguhnya aku ini manusia yang akan mati, dan ilmu pun akan terjadi dua orang yang berselisih tentang pembagian harta warisan. Dan masalahnya, maka mereka berdua pun tidak menemukan seseorang yang memberitahukan pemecahan masalahnya kepada mereka. H.R. Ahmad. Nah, jadi kita seorang muslim wajib mempelajari Al-Quran dan wajib mempelajari ilmu faraid, agar ketika kita membagikan harta warisan itu tidak semena-mena. Kita membagi harta warisannya itu mengikuti aturan secara syar'i. Selanjutnya, hal-hal yang harus dilakukan sebelum harta warisan dibagikan. Yang pertama itu, beberapa hal yang harus dilakukan terlebih dahulu sebelum harta warisan itu dibagikan. Yang pertama zakat, yang kedua hutang, yang ketiga biaya yang dikeluarkan untuk pengurusan jenazah, yang keempat wasiat. Yang pertama zakat. Nah, ketika harta warisan itu sudah waktunya dizakatkan, maka seorang ahli waris itu wajib membayar zakat. Nah, ketika zakat itu sudah dibayarkan, maka wajib harta warisannya itu dibagikan kepada ahli waris. Yang kedua itu hutang. Nah, ketika si mayit mempunyai hutang, maka ahli warisnya itu wajib membayar hutang si mayit terlebih dahulu. Yang ketiga, biaya yang dikeluarkan untuk pengurusan jenazah. Nah, seperti membeli kain kafan, mengupakan orang yang gali kuburan, dan lain sebagainya. Yang ketiga itu wasiat. Nah, ketika seorang yang sudah meninggal, terus dia wasiat agar harta warisannya itu tidak dibagikan kepada orang lain. Maka sebelum wasiat ini sudah dilaksanakan dari ketiga ini, maka harta warisan itu wajib dibagikan. Yang keempat itu tujuan ilmu waris. Nah, tujuan ilmu waris di sini ada 4. Yang pertama, memberikan pembelajaran bagi kaum muslimin agar bertanggung jawab dalam melaksanakan syariat Islam yang terkait dengan pembagian harta waris. Yang kedua, memberikan solusi terbaik terhadap berbagai permasalahan seputar pembagian harta warisan yang sesuai dengan aturan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ketika kita mau membagikan harta warisan, kita harus mengikuti cara syar'i yang sudah ditetapkan dalam Al-Quran. Yang ketiga, menyelamatkan harta benda si mayit sehingga tidak diambil orang-orang zalim yang tidak berhak menerimanya. Yang kelima itu ketentuan mewaris dalam Islam.
budak. Seorang budak itu yang mengurus apa sih? Oh, seorang ini ya Kak, kayak yang punya budak itu tuh ngurusin dia. Iya. Terus dia tuh ngasih warisan ke Nah dia iya, gitu ya. jadi seorang yang mengurusi si wala ini wajib itu memberikan harta kepada yang mengurusi budak ini gitu. Oh, iya iya iya. Terus yang keempat itu sebab kesamaan agama. Nah, ketika ada seseorang nih, misalkan kayak anak tunggal gitu kan, dia tuh nggak punya saudara kan. Ketika si orang ini meninggal, maka harta warisannya itu harus diberikan kepada kepada zakat mal gitu, agar membantu kemaslahatan umat Islam. Di sini juga ada sebab-sebab orang yang tidak wajib menerima harta warisan. Yang pertama pembunuhan, yang kedua budak, yang ketiga orang murtad atau kekafiran, yang keempat perbedaan agama. Nah, di sini pembunuhan. Nah, jika ada seorang yang membunuh keluarganya, maka orang tersebut tidak wajib menerima harta warisan. Yang kedua itu budak. Nah, jika seorang budak itu dirawat sama orang lain, maka budak ini tidak wajib menerima harta warisan. Yang ketiga itu orang murtad. Nah, orang yang keluar dari agama Islam. Orang yang keluar dari agama Islam tidak wajib menerima harta warisan dari orang Islam. Perbedaan agama. Nah, perbedaan agama juga sama. Ketika orang Muslim tidak wajib menerima harta warisan dari non-Muslim, dan sebaliknya. Nah, sebelum penutupan, kakak di sini ada pertanyaan.
jawabnya kita sebutin atau maju ke depan Kak? Maju ke depan ya. Aku mau coba jawab Kak, boleh Kak? Boleh. Gak apa-apa ya Kak, nggak ini juga nggak teratur. Dasar melalui ada dua. Oke, kamu kasih sesama.
Terima kasih. Nah, yang pertama apa pengertian waris yaitu berpindahnya hak kepemilikan dari orang yang meninggal kepada ahli warisnya yang masih hidup, baik yang ditinggalkan itu berupa uang, tanah ataupun apa saja yang berupa hak milik secara syar'i. Apa saja